Dan karena Lala ini termasuk murid yang lumayan pintar lah gitu di kelasnya, Wak, dia ini ranking 1 gitu di sana kan. Lala ini pun jadi sering membantu teman-temannya dalam mengalami kesulitan belajar, dan salah satunya yaitu ya Fahmi. Nah, pada saat persiapan kelulusan itu, di sanalah Fahmi ini beberapa kali bertanya ke Lala, Wak, berusaha dekat ini, bertanya terkait materi pelajaran yang memang tidak dia paham. Dan itu adalah kali pertamanya Lala tuh berinteraksi sama Fahmi, Wak. Nah, lalu karena saat itu anak-anak kelas 3 ini banyak yang udah mulai ambil les, Fahmi ini pun nanyalah ke Lala, "Lah, kok les di tempat A juga ya?" katanya. "Iya, aku les di A itu." "Kenapa?" kata si Lala kan. "Aku pengen juga lah les di situ. Gimana cara daftarnya?" Gampang kok. Cara gini. Nanti kok ambil kelas yang ini. Pokoknya dijelasin lah semua sama Lala kan. "Oh gitu, ya udahlah, boleh nggak nanti kalau misalnya kita ambil kelasnya bareng aja supaya kita sekelas?" kata Fahmi kayak gitu. "Oh boleh, nggak apa-apa, yuk kita bareng aja," kata Lala kan. Dah lah tuh. Nah, karena Fahmi ini mau ikut les di tempat yang sama dengan Lala, Fahmi pun menawari Lala untuk berangkat les bareng, Wak. Kebetulan pada saat itu Fahmi ini udah punya mobil sendiri sehingga dia bisa ngejemput Lala. Nah, karena mereka ini sering les bareng, Lala pun ya jadi semakin sering berinteraksi lah sama si Fahmi itu kan. Dan dari situlah Lala ini jadi tahu lebih banyak lah mengenai latar belakang Fahmi dan juga keluarganya. Hal pertama yang diketahui sama Lala adalah ternyata Fahmi sama si Lala ini tinggal di satu kawasan yang sama, Wak. Jadi rumahnya Lala itu berada di komplek atas, nah rumahnya Fahmi itu ada di komplek bawah. Ternyata baru tahu. Dan karena mereka ini tinggal sekomplek, sebenarnya Lala ini sering lewat kok depan rumahnya Fahmi itu, tapi selama ini ya Lala nggak tahu siapa yang tinggal di rumah itu, karena setiap kali Lala lewat depan rumah tuh yang ternyata rumah Fahmi itu, rumah tuh macam sepi kali. Lala hanya menduga kalau pemilik rumah itu pasti orang yang berada kali, karena rumahnya cukup besar, Wak, luas, megah lah gitu kan. Nah, dugaan Lala tadi ternyata juga nggak salah, Wak. Fahmi dan keluarganya ini, which is si pemilik rumah tadi, ternyata memang orang yang berada lah gitu. Oh, keluarganya mantap lah pokoknya. Nah, dah kan, kita balik lagi ke cerita, Wak. Pada saat itu Lala dan Fahmi ini masih rutin tuh berangkat les bareng. Tapi mereka nggak berdua aja, Wak. Ada satu lagi teman kelas mereka yang kebetulan les di tempat yang sama, namanya Indi. Nah, sebelumnya Indi sama Lala ini memang temenan, gara-gara mereka tuh ya sama-sama pintar lah gitu. Lalanya juara 1, Indinya juara 3, kayak gitulah. Alhasil Fahmi, Lala sama Indi ini pun ya semakin akrab lah dan jadi satu circle pertemanan untuk berangkat ke les. Mereka sering tuh kemana-mana bertiga, berangkat les bareng, belajar bareng, nongkrong bareng, pas udah pulang les, cerita-cerita, bercanda-canda dan lain-lain. Tapi, Wak, meski Lala sama si Indi dan Fahmi ini udah satu circle pertemanan lah gitu kan, bisa dibilang lumayan akrab lah kan selama les bareng ini. Anehnya kalau udah misalnya nyampe ke sekolah nih, sikap Fahmi ini bakal kembali seperti semula, bakal balik ke setel awal lagi, berubah lagi jadi Fahmi yang pendiam, tertutup dan lebih suka sendiri. Jadi nggak mau juga gabung sama si Lala sama siapa ini Indi. Padahal Lala sama Fahmi satu kelas loh, Wak. Tapi kalau misalnya mereka udah di sekolah dan mereka nggak main bareng gitu, mereka akrab tuh di luar aja pas lagi les itu lah.